Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkarya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Pada kesempatan ini, kita akan bahas mengenai materi 3.2, menerapkan cara perawatan sistem pelumas. Nanti ada 5 yang kita uraikan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah fungsi oli pelumas. Yang kedua, macam-macam sistem pelumas. Yang ketiga, pompa oli. Yang keempat, sistem pengatur tekanan oli. Yang kelima, saringan oli. Sistem pelumas. Kita ketahui dalam bekerjanya mesin terdiri dari bagian-bagian logam metal part yang bergerak. Beberapa di antaranya ada yang berhubungan langsung secara tetap satu dengan yang lainnya, termasuk poros engkol, batang torak, dan bagian mekanisme katup. Saat mesin mulai berputar, gesekan yang terjadi antara bagian-bagian mesin akan menyebabkan hilangnya tenaga, dan bagian-bagian mesin tersebut menjadi aus. Oli pelumas melumasi secara kontinu ke bagian-bagian mesin untuk mencegah keausan. Oli pelumas ini diatur oleh sistem pelumasan pada mesin. Gambar di bawah ini memperlihatkan pelumasan mekanisme sebuah poros yang berputar. Lapisan oli, oil film, terbentuk di antara poros dan bantalan yang berfungsi untuk mencegah kontak langsung. Saat poros bergerak lambat pada lapisan oli dan tidak bersinggungan langsung dengan bantalan, gesekan antara dua bagian yang bergerak tetap ada, tetapi hanya kecil sekali. Fungsi oli pelumas. Fungsi oli pelumas yang pertama, memperkecil gesekan sehingga mengurangi keausan. Komponen yang bergerak bisa dilihat pada gambar. Dalam bekerjanya nanti dia akan bergesek. Dengan adanya oli pelumas melapisi ini, nanti dia akan mengurangi keausan. Fungsi yang kedua, mendinginkan komponen. Panas komponen berpindah ke oli. Ini gambar yang kedua. Ini gambarkan nanti temperatur akan turun dengan adanya oli yang melapisi di sini. Gesekan yang terjadi ini nanti panasnya akan berpindah ke oli. Fungsi yang ketiga, sebagai perapat misalnya antara ring piston dengan dinding silinder. Dengan adanya lapisan oli nanti di dinding dan di ring ini, ini menjadi rapat hubungannya keduanya, sehingga nanti untuk kompresi dari mesin akan lebih bagus hasilnya.
Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin. Bisa dilihat dari gambar, ya, ini mengilustrasikan ya, dengan adanya oli ya, di antara komponen-komponen itu, ya, ini akan mengeluarkan kotoran-kotoran dari hasil gesekan itu dan nanti dibawa ke bak oli. Materi berikutnya yaitu 2, macam-macam sistem pelumas. Macam-macam sistem pelumas ini nanti yang pertama adalah pelumas campur. Nah, ini digunakan pada kebanyakan mesin 2 tak. Karena mesin 2 tak pada poros engkol itu tidak ada sistem pelumas tersendiri di situ. Karena poros engkol ini nanti digunakan sebagai aliran masuk bahan bakar sebelum masuk ke dalam ruang silinder. Makanya untuk melumasi pergerakan poros engkol dan komponen-komponen yang lainnya, ini perlu dicampurkan ke bensin atau bahan bakar, sehingga bisa masuk ke dalam ruang poros engkol dan melumasi komponen-komponen yang lainnya, ya, biar tidak terjadi gesekan atau panas. Ya. Makanya ini diikut sertakan dalam bahan bakar. Nah, untuk penggunaannya, di mobil ini dulu ada mesin mobil 2 tak yang khusus, yaitu Suzuki 2 silinder 2 tak. Ya. Ada ya, di mobil yang memproduksi mesin jenis ini, ya. Tapi sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Ya. Untuk yang sepeda motor, ini dipakai di dulu yang merek Vespa, Yamaha, dan Suzuki. Ya. Sifat-sifat yang menonjol ya, untuk yang mesin menggunakan pelumas campur. Ya. Yang pertama, ya, selalu menggunakan oli baru karena oli itu tercampur pada bensin, ikut terbakar dan habis. Sehingga dalam bekerjanya nanti ya, kita harus sedia dulu oli. Ya, biasanya kalau di bengkel-bengkel itu menamakan dengan oli samping. Ya. Nah, penggunaannya ya kalau nanti dia terpakai ya langsung habis. Ya. Dan kita harus terus memberi oli itu. Ya. Berikutnya, timbul polusi dari gas buang. Ya. Karena pembakaran campur dengan oli di bensin, maka nanti keluaran dari knalpot timbul suatu asap. Yang berikutnya, pemakaian oli boros. Ya. Terus nanti ada 2 keperluan oli. Yang satu oli di mesin untuk mekanisme transmisi. Ya. Yang kedua nanti oli yang dicampur dengan bensin untuk melumasi poros engkol dan komponennya yang lain. Ya. Dan ini nanti karena terbakar ya, dengan bensin, maka oli ini akan habis dan terus harus diberi. Kandungan oli ya, yang di dalam proses untuk pelumasan bercampur dengan bensin ini 2-4% dari bensin. Ini menurut spesifikasi pabrik. Ya.
kalau nanti ini olinya kurang, mesin jadi panas. Kalau olinya terlalu banyak, ya, nanti kotoran yang ditimbulkan ya, di dalam ruang bakar dan ruang silinder ini akan cepat banyak, busi juga akan cepat kotor. Nah, ini mesin bekerjanya akan terganggu. Yang berikutnya, pelumasan campur digunakan hanya untuk motor 2 tak ini ya. Ini hanya digunakan untuk motor 2 tak, sedangkan untuk motor yang 4 tak itu tidak. Karena untuk motor 4 tak yaitu untuk poros engkol itu ada pelumasan tersendiri, sedangkan bahan bakar tidak melalui ruang poros engkol. Berikutnya adalah sistem pelumas tekan. Untuk mempelajari sistem pelumas tekan bisa kalian lihat ya, animasi dan gambar yang diberi angka-angka itu. Nah, ini untuk menunjukkan komponen-komponen dari sistem pelumas tekan. Ya. Yang pertama adalah komponen karter atau bak oli. Ini digunakan untuk menampung oli yang ada di mesin. Ya. Terus yang kedua, nah, itu gambar saringan pompa oli. Ya. Oli yang sebelum dihisap oleh pompa ini disaring terlebih dahulu sehingga kotoran tidak akan ikut terbawa ke pompa oli. Yang ketiga itu adalah gambar pompa oli. Ya. Nah, ini adalah memompa oli ya, nanti menuju ke komponen-komponen yang bergerak. Ya. Setelah dari pompa oli itu ada nomor 4 itu komponen katup pelepas. Nah, ini dari tekanan oli ini nanti ini akan dikontrol oleh katup pelepas. Bila tekanannya terlalu tinggi, ya, maka nanti katup ini akan membuka dan mengalirkan tekanan lebih itu kembali lagi ke karter atau bak oli. Gitu. Yang kelima adalah saringan halus atau saringan oli yang halus. Itu terletakkan setelah pompa oli. Ya. Ini disaring lagi dengan tujuan nanti kalau ditekankan atau dimasukkan ke komponen-komponen yang bergerak, kotoran-kotoran itu tidak ikut tercampur di situ. Ya, kalau nanti tercampur akan mempercepat keausan pada komponen itu. Ya. Berikutnya yang ke-6 adalah katup bypass. Ya, katup bypass ini juga untuk mencegah tekanan yang berlebih setelah dari saringan halus. Bila nanti tekanannya terlalu lebih yang diberikan ke saluran komponen-komponen yang bergerak, dia akan mengembalikan lagi ke belakang, ya, sehingga nanti tekanan yang diberikan itu tidak terlalu besar. Ya. Yang ketujuh, saklar tekan. Nah, saklar tekan ini nanti terhubung dengan lampu indikator yang ada di dashboard. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa nanti kalau sistem pelumasan ini bekerja, nah ini akan diindikatori dengan sebuah lampu. Ya. Bila saat kunci kontak itu di-on-kan, ya, maka lampu ini akan menyala. Ya.
Apabila mesin itu hidup, terus sistem pelumas ini bekerja, maka lampu itu akan mati. Ini nanti akan memberikan informasi dari pengemudi bila mesin itu sudah hidup, lampu kok masih tetap menyala, maka sebaiknya mesin dimatikan dulu, motor dimatikan dulu, karena kalau lampu hidup berarti tidak ada tekanan oli yang memberi ke saklar tekan, ya, berarti sistem pelumas ini tidak bekerja. Ini harus dihentikan mesin. Kalau nanti dilanjutkan, ya, maka mesin akan panas, terjadi kausan, ya ini mesin jadi rusak. Saluran yang terakhir adalah saluran pemakai. Ya, ini yang nanti terakhir oli yang ditekan itu diberikan ke komponen-komponen yang bergerak, ya, nanti ke komponen-komponen yang bergerak, ya, terus kembali lagi ada saluran yang menuju ke karter atau bak oli. Untuk jenis sistem pelumas tekan ini ya, mempunyai sifat yang menonjol. Ya, yang pertama adalah pelumasannya kontinu, teratur, dan merata. Nah, ini bagusnya. Yang kedua, ini digunakan pada motor bensin 4 tak dan motor diesel 4 tak dan 2 tak. Nah, untuk pergantian oli ini oli diganti pada kurun waktu tertentu. Ya. Misalnya untuk motor 4 tak oli diganti setiap 10.000 km. Sedangkan diesel, motor diesel oli diganti setiap 5.000 km. Karena diesel nanti dia bekerjanya dengan kompresi yang tinggi, maka ini pergantiannya periode waktunya lebih pendek. Berikutnya, yang ketiga kita akan mempelajari mengenai komponen pompa oli. Pompa oli atau disebut dengan oli pump ini menghisap oli dari bak oli atau karter, ya, atau oli pump, kemudian menekan dan menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Pompa oli ada yang digerakkan dengan poros engkol dan ada juga yang digerakkan oleh sumbu nok, kansap, timing belt, dan sebagainya. Saringan oli terpasang pada inlet pompa oli, fungsinya untuk menyaring kotoran dari oli. Pompa roda gigi atau gear pump dan pompa Troxit biasanya banyak yang digunakan pada sistem pemulasan pompa oli ini. Ya. Dalam pompa ini ada beberapa model. Yang pertama adalah pompa model roda gigi. Ya. Pada model pompa oli roda gigi terdiri dari gigi-gigi penggerak atau drip gear dan gigi yang digerakkan atau drip gear berputar secara bersamaan untuk menghisap dan memumpahkan oli keluar. Roda gigi ini terdapat di dalam pompa oli. Ini bisa dilihat di gambar atau di animasi juga. Itu bagaimana cara bekerjanya, ya. Ini di animasi dengan jelas itu, ya, diperlihatkan untuk pemompaannya. Ya. Untuk pompa model roda gigi ini, yang pertama adalah pompa oli tipe internal gear. Ya. Roda gigi yang bergerak di drip gear, bisa dilihat pada animasi, ya.
pada pompa oli ini digerakkan oleh gigi penggerak drip gear yang dihubungkan langsung ke kansap. Ya. Ruang volume dibentuk oleh dua gigi yang berubah-ubah pada saat berputar. Ya. Oli dihisap di dalam pompa oli. Bila volume bertambah dan oli akan keluar dari volume berkurang, ya, dan volume berkurang. Ini. Pompa oli tipe internal atau internal gear tipe, konstruksinya sederhana dan kemampuannya dapat diandalkan. Lebih jelasnya cara kerjanya bisa dilihat di animasi ini. Yang kedua adalah pompa oli roda gigi tipe external gear. Pompa oli tipe eksternal gear ini terdiri dari dua roda gigi seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini, ya, dan juga di sebelah kanan itu animasi. Ya. Ini bisa lebih jelas kita pahami dengan melihat animasi. Ya. Roda gigi penggerak drip gear digerakkan oleh kansap, ini, ya, ini mengambil tenaga putar dari poros engkol, ya, atau kansap. Ya. Karena tidak adanya ruangan di dalam ruangan housing, seperti hanya dengan tipe inlet dan saluran keluarnya, discharge opening, itu kecilnya ruangan antara gigi dengan housing. Saat gigi berputar, oli tertekan keluar dari housing, keluar ke saluran, ya, keluar. Ya. Pompa oli tipe external gear sudah lama digunakan sebab konstruksinya lebih sederhana serta lebih akurat. Ya. Nah, ini lebih jelasnya dalam pekerjaannya bisa dilihat animasi. Ya, di sebelah kanan ini ada dua animasi. Ya, bagaimana pergerakan roda gigi, ya, terus bagaimana oli itu bisa mengalir terjadi pemompaan oli. Berikutnya pompa oli model trochoid. Pompa oli model trochoid atau trochoid pump dilengkapi dengan dua rotor penggerak dan rotor yang digerakkan di dalam rumah pompa atau pump body. Bila rotor penggerak berputar seperti pada gambar, rotor yang digerakkan langsung ikut sama-sama berputar. Poros rotor penggerak tidak satu titik pusat atau offset dengan rotor yang digerakkan. Oleh karena itu, besarnya ruangan dibentuk oleh dua rotor yang berputar. Oli terhisap ke pompa oli saat ruangan membesar, dan oli tertekan ketika ruangannya mengecil. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Ya. Trochoid pump bentuknya sederhana dibandingkan dengan pompa model gigi dan lebih dapat diandalkan. Selain itu juga, volume oli yang keluar lebih besar untuk setiap kali berputar. Ini berarti ukuran atau bentuk pompa dapat diperkecil. Nah, dalam bekerjanya bisa dilihat di animasi, ya, bagaimana pergerakannya. Nah, ini lebih jelas dipahami di gambar animasi. Berikutnya adalah komponen sistem pengatur tekanan oli. Ketika pompa oli digerakkan oleh mesin, maka tekanan oli akan naik dan pompa akan menghasilkan oli yang berlebihan saat kecepatan mesin bertambah. Hal ini akan menimbulkan oli bocor dan hilangnya tenaga mesin. Untuk mencegah hal ini, diperlukan
semacam pengatur tekanan oli di dalam rumah pompa untuk menjaga tekanan oli agar tetap konstan tanpa terpengaruh dengan kecepatan mesin. Ketika tekanan oli melebihi yang ditetapkan, oli akan mendorong pegas yang terdapat pada rel valve dan membuka rel valve tersebut. Selanjutnya, oli kembali melalui rel valve ke bak oli atau oli pan. Ya, ini bisa dipahami pada gambar dan animasi ini. Ya, saat kecepatan mesin rendah, ya, pada gambar ini, ya, sebelah kiri, oli akan mengalir menuju ke oil filter, ya, filter oli. Ya. Sedangkan untuk yang ke sebelah kiri ini pada gambar ini tidak terjadi pengaliran oli. Tapi nanti kalau putaran mesin bertambah, tekanan pompaan itu bertambah, maka keluaran dari pompa oli tekanan akan berlebih, ya, yang sebagian menuju ke filter oli. Nah, ini sebagian menekan, ya, ke sebelah kiri, ya, pada gambar bisa dilihat saat kecepatan tinggi, ya. Ya, pegas akan tertekan dan membuka saluran, ya, yang menuju kembali ke oli pan atau bak oli ini, ya. Nah, ini lebih jelasnya bisa dilihat animasi sebelah kanan. Karena kalau tekanan itu lebih, maka itu akan mendorong ke atas yang menekan pegas dan sehingga nanti saluran itu terbuka. Komponen yang terakhir pada sistem pelumas ini adalah saringan oli. Dalam bekerjanya, mesin berangsur-angsur akan menjadi kotor, bercampur dengan logam-logam, karbon, endapan lumpur, dan lain-lainnya. Bila bagian-bagian yang bergerak dilumasi oleh oli yang kotor, akibatnya komponen-komponen akan cepat menjadi aus. Untuk mencegah hal ini, maka dipasangkan saringan oli atau oli filter pada sistem pelumas untuk memisahkan kotoran-kotoran dari oli. Pada saringan oli juga dipasang relief valve. Bila elemen saringan tersumbat oleh kotoran-kotoran, maka akan terjadi perbedaan tekanan antara saluran masuk inlet dan saluran keluar dicing, dan bila melebihi tekanan yang ditetapkan, kira-kira 1 kg per cm persegi atau 14 PSI atau 98 kPa, maka katup bypass akan membuka dan menyalurkan oli ke bypass elemen saringan, dan oli disalurkan langsung ke bagian mesin yang bergerak untuk menghindari keausan dan keausan yang lebih fatal. Oli yang kotor dapat mencapai bagian-bagian mesin yang bergerak bila saringan oli tersumbat. Maka bagian-bagian part cenderung cepat aus. Oleh sebab itu, saringan oli perlu diganti secara teratur. Nah, ini biasanya secara periodik, ya. Nah, saringan oli ini harus diganti. Ya. Dalam bekerjanya, ya, bisa dilihat pada gambar animasi bagaimana cara bekerjanya saringan oli ini. Demikianlah pembahasan materi sistem pelumas ini. Mudah-mudahan pembahasan ini nanti bermanfaat dan barokah menambah pembendaraan ilmu di kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.